Salah satu kegiatan interaksi manusia dengan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fat Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, di pembelajaran ketiga. Segera kita mulai pembahasannya. Makanan sehat tidak selalu harus mahal. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Yuk kita sekarang baca teks tentang makanan pokok berikut ini. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan alam merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Sekarang, ayo berlatih di halaman 23. Jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Jawabnya, interaksi sosial yang terjadi pada lahan pertanian padi terjadi antara pemilik lahan dengan para pekerja yang mengolah tanah dan menanam padi. Sedangkan interaksi dengan lingkungan terjadi antara manusia dengan tanah, yaitu lahan sawah. Berikutnya, amatilah lingkungan sekelilingmu. Sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana. Apakah yang tengah dilakukan oleh manusia? Apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam? Jawabnya adalah salah satu kegiatan interaksi manusia dengan alam yaitu kegiatan penebangan hutan. Jika penebangan hutan dilakukan dengan sembarangan, tentu saja lingkungan alam akan menjadi rusak dan menimbulkan kerugian bagi manusia. Kita lanjutkan dengan berdiskusi, masih di halaman 23. Tentukan jenis interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu dengan menjelaskan alasannya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Interaksi yang dilakukan misalnya menangkap ikan di laut. Interaksi dengan lingkungan hidup yang terjadi adalah nelayan dengan laut karena nelayan mengambil ikan yang ada di laut. Kemudian interaksi sosial yang terjadi adalah nelayan dengan nelayan serta para pedagang ikan. Nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya kepada para pedagang di pasar ikan. Interaksi yang dilakukan berikutnya adalah kegiatan menyiram tanaman di rumah. Interaksi dengan lingkungan hidup yang terjadi adalah interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan air.
Kemudian interaksi sosialnya adalah interaksi antara anggota keluarga. Selanjutnya adalah bekerja bakti membangun jalan kampung. Interaksi lingkungan hidup yang terjadi adalah interaksi antara manusia dengan tanah yang digunakan untuk membangun jalan. Sedangkan interaksi sosialnya adalah interaksi antara warga masyarakat yang ikut bergotong royong membangun jalan. Contoh interaksi yang terakhir adalah penghijauan hutan. Interaksi dengan lingkungan hidup yang terjadi adalah interaksi antara manusia dengan tumbuhan dan interaksi antara manusia dengan tanah. Sedangkan interaksi sosialnya adalah interaksi antar warga yang ikut dalam kegiatan penghijauan tersebut. Begitulah sahabat pintar, contoh-contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup dan interaksi sosial yang terjadi di sekitar kita. Sahabat pintar, berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan ini dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti, selama sehari itu warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Amatilah iklan di bawah ini dengan seksama. Pada iklan ini tertera kandungan singkong per 100 gram. Di bagian bawah terdapat kalimat ajakan, makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Sahabat pintar, masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Coba kamu identifikasi unsur-unsur iklan dalam iklan tersebut. Iklan yang baik harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur kalimat iklan. Kalimat pada iklan tadi adalah makanlah singkong sebagai pengganti nasi, solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Kemudian unsur yang kedua adalah kata kunci. Kata kunci pada iklan tadi adalah singkong, kandungan singkong, pengganti nasi, dan makanan sehat. Sedangkan unsur yang ketiga adalah observasi gambar. Pada iklan tersebut terdapat gambar singkong dengan kandungannya yang sangat jelas disertai kalimat iklan yang menarik.